Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Gemilang. Rekaman ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk mata kuliah Arsip Sejarah Lisan. Wawancara dilakukan di SDN Pejaten Timur 05 dengan narasumber Kepala Sekolah SDN Pejaten Timur 05 pada tanggal Jumat 14 November 2025. Assalamualaikum Ibu. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai tugas mata kuliah Arsip Sejarah Lisan dengan tema utama perubahan kurikulum dan praktik pembelajaran dari masa lalu ke era digital. Fokus narasinya bagaimana kurikulum berubah, metode mengajar, penggunaan teknologi, tantangan infrastruktur, dan dampaknya pada siswa. Untuk pembukaannya, bisa Ibu ceritakan gambaran umum bagaimana memulai karir di SDN Pejaten Timur 05 dan bagaimana peran Anda berkembang hingga menjadi kepala sekolah. Baik Ibu, untuk perubahan kurikulum dari masa lalu ke masa sekarang, perubahan utama apa yang paling Ibu rasakan dalam kurikulum sejak awal bertugas di sekolah ini? Dari fokus pada konten pelajaran yang sangat terfragmentasi menjadi lebih terintegrasi. Misalnya, muatan literalisasi dan numerisasi diintegritaskan dengan tema tematik. Selain itu, standar kompetensi lulusan atau SKL lebih ditekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, bukan sekedar hafalan. Untuk poin metode mengajar dan praktik belajar Ibu, bagaimana pola pembelajaran di sekolah ini berubah dari ceramah tradisional menjadi pendekatan yang lebih student center? Dulu banyak pembelajaran berpusat pada guru dengan urutan ceramah latihan. Sekarang kami mendorong diskusi kelas, pembelajaran berbasis proyek, dan kolaborasi antara siswa. Kami juga memberi lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman melalui prestasi, portofolio, dan refleksi pribadi. Untuk penggunaan teknologi dan infrastruktur Ibu, teknologi apa yang dulu tersedia untuk pembelajaran dan bagaimana aksesnya bagi siswa? Awal-awal era digital, akses terbatas, beberapa komputer lab, koneksi internet yang tidak stabil, dan buku teks cetak masih dominan. Sekarang sih seiring waktu, ruang media sekolah dilengkapi dengan beberapa komputer, wifi ditambah juga, dan kami mulai menggunakan materi digital serta platform pembelajaran yang sederhana aja sih. Sejauh mana infrastruktur teknologi mempengaruhi cara pengajaran, Bu? Infrastruktur menentukan ritme perubahan. Ketika internet lebih stabil dan perangkat lebih banyak, kami bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek digital, tugas daring singkat, terus akses ke sumber belajar online. Tapi tantangannya tetap ada, biaya pemeliharaan, terus pelatihan guru-guru, kesenjangan kesen, kesenjangan antara sekolah dengan rumah siswa dalam akses perangkat sih tepatnya. Dalam poin dukungan guru dan kebijakan, sejauh mana guru diberikan pelatihan untuk menghadapi kurikulum baru dan integrasi teknologi ini, Bu? Untuk guru sih pelatihan ditingkatkan secara berkelompok atau berkelanjutan. Kami juga mengadakan workshop bulanan, mentoring antar guru, modul e-learning internal gitu. Namun beberapa guru juga butuh waktu lebih banyak untuk merawat keseimbangan antara materi inti dan penggunaan teknologi. Bagaimana kebijakan evaluasi dan penilaian berubah seiring perubahan kurikulum? Penilaian menjadi lebih holistik, kombinasi tugas tertulis, penilaian kinerja proyek, dan rubrik pembelajaran keterampilan abad ke-21. Hal ini memang menuntut penyesuaian dalam waktu dan sumber daya. Untuk poin dampak terhadap siswa, bagaimana perubahan kurikulum dan teknologi berdampak pada pengalaman belajar siswa? Secara umum, siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Mereka belajar mengelola waktu, bekerja dalam tim, dan menggunakan sumber belajar digital.
Tapi ada tantangan pada siswa yang kurang memiliki akses teknologi di rumah. Kami coba ngimbangin dengan materi cetak dan kegiatan setelah sekolah. Adakah perubahan dalam akses siswa terhadap sumber belajar, Ibu? Perpustakaan digital mulai menggantikan sebagai besar buku cetak. Siswa bisa mengakses materi belajar melalui tablet sekolah atau komputer di lab. Kami juga mendorong penggunaan sumber terbuka dan repositori arsip sekolah. Untuk poin keberlanjutan dan budaya sekolah, bagaimana sekolah memastikan keberlanjutan penggunaan teknologi dan kurikulum baru? Kebijakan pemilihan perangkat, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi berkala. Kami juga membangun kemitraan dengan dinas pendidikan dan komunitas untuk dukungan sumber daya. Apa pelajaran yang ingin Anda bagikan, Ibu? Transisi kurikulum bukan hanya soal teknologi. Ini tentang membangun budaya belajar yang adaptif. Dukungan kuat untuk guru, infrastruktur yang memadai, serta pelibatan orang tua adalah kombinasi yang kunci. Sebagai penutup, apa saran Anda untuk kepala sekolah lain yang sedang merencanakan transisi kurikulum dan digitalisasi pembelajaran? Sarannya sih rencanakan secara bertahap, fokus pada kapasitas guru, pastikan dukungan teknis cukup, dan komunikasikan perubahan secara transparan kepada orang tua dan siswa. Tetap fleksibel dan evaluasi secara berkala. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya kira sudah cukup untuk wawancara kali ini. Izin, nanti ini filenya saya gunakan untuk tugas saya sebagai penugasan wawancara arsip sejarah lisan.